Cetung ceteng subscribe karepmu. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Surya Privalva Marliano di channel ini, Surya Privalva Channel. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem endokrin. Ya, apa sih itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di dalam tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Nah, dalam sistem endokrin terdapat beberapa kelenjar, yaitu kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, kelenjar timus, kelenjar pankreas, kelenjar paratiroid, dan kelenjar gonad yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Kelenjar ini disebut master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar-kelenjar yang lain. Hipofisis terbagi menjadi 3 lobus, masing-masing lobus mengeluarkan beberapa hormon yang berbeda. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari bertindak sebagai pembawa pesan dari dan ke banyak sel yang berbeda dalam tubuh. Sebelum kelenjar pituitari memproduksi hormon, otak akan mengirimkan sinyal dari hipotalamus sebagai pusat komunikasi antar kelenjar. Setelah itu, kelenjar tersebut akan mulai memproduksi kemudian bertindak sebagai sinyal bagi kelenjar yang atau organ tubuh untuk mengatur fungsi mereka masing-masing. Ini adalah gambar saya. 2. Kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas 2 bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Nah, setelah itu fungsi kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian penting dari sistem getah bening atau sistem limfatik untuk menghasilkan limfosit T atau sel T. Sel tersebut sebagai sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan sel kanker, mikroorganisme, infeksi, dan termasuk juga virus seperti virus corona. Dan ini adalah gambar saya. 3. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian pangkal leher, tepatnya di bawah jakun di atas tulang dada. Kelenjar tiroid bertugas untuk menghasilkan hormon. Melalui hormon yang dihasilkannya, kelenjar tiroid berguna untuk hampir semua proses metabolisme tubuh. Nah, kelenjar tiroid juga mengatur energi dalam tubuh, suhu tubuh, dan pertumbuhan jaringan tubuh. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid ini juga mempengaruhi kerja organ tubuh lainnya seperti jantung, pencernaan, otot, dan sistem saraf. Dan berikut ini adalah gambar saya, yaitu ini. Nah, ini adalah gambar saya nggak bisa gambar, guys. Dan 4. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di bagian atas masing-masing ginjal. Kelenjar adrenal ini dikendalikan oleh kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis yang terletak di bagian bawah otak. Kelenjar pituitari memerintahkan kelenjar adrenal terkait jumlah hormon yang perlu dilepaskan. Fungsi kelenjar adrenal itu adalah bertanggung jawab dalam produksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrol dan tubuh dan tekanan darah, kortisol yang mengontrol kadar gula dan metabolisme, dan gonadotropikoid yang mengatur hormon seks. Yang kelima, ini ada pankreas atau pulau-pulau Langerhans dalam pankreas. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin, hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa dalam darah. Insulin mengikat glukosa dari darah dibawa ke berbagai jaringan tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Hormon insulin ini juga penting bagi hati karena membantu hati menyerap glukosa dan menyimpannya sebagai glikogen. Glikogen berguna sebagai cadangan energi saat tubuh membutuhkan energi ekstra. Saat glukosa dalam darah terlalu rendah, hormon glukagon yang akan memecah kembali glikogen di hati menjadi glukosa. Dan ini gambar pankreas yang saya gambar. Ini blur ya. Yang nomor 6 yaitu kelenjar gonad atau kelamin. Terletak di daerah perut wanita atau buah zakar dalam skrotum laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan 2 hormon.
1 estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder, 2 progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Pada laki-laki menghasilkan 1 hormon yaitu testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Yang keenam yaitu kelenjar paratiroid atau anak gondok. Terletak di daerah kelenjar gondok, kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan 1 hormon yaitu paratoron untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Ini dia gambarnya. Nah, saya nggak menggambar ini sih. Nah, itu sekian dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sudah habis ya. Assalamualaikum.